Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Qala muallif as-sayyid Salim ibnu Samir al-Hadrami rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Sahabat-sahabatku, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan belajar mengaji kitab Safinatun Najah bab tentang rukun berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Arkanuhu salah satu asya'a niyatul lailan likulli yaumin fil fardi fatarku mufattirin dakiron mukhtaron ghairu jahilin ma'durin wasaimun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Arkanuhu, adapun rukun-rukunnya puasa, salah satu asya'a ialah 3 perkara. Niyatul lailan, berniat lailan pada malam hari, likulli, bagi tiap-tiap yaumin, hari, fil farodi, pada puasa fardu, watarku mufattirin, dan meninggalkan mufattirin, sebab buka, zakiron, yang diingat, mukhtaron, keinginan sendiri, ghairu, bukan, jahilin, jahil, ma'durin, udur, wasaimun, dan orang yang berpuasa. Maksud dari fasal ini menjelaskan tentang rukun-rukun berpuasa. Rukun-rukun berpuasa yang pertama adalah niat. Rukun puasa yang pertama yaitu niat. Di setiap malam dari malam-malam Ramadan dalam melakukan puasa fardu. Tempat niat adalah hati. Dalam berniat harus menghadirkan hakikat puasa, yang mana hakikatnya adalah menahan diri dari segala perkara yang membatalkannya di seluruh siang hari, disertai menghadirkan puasa sebagai puasa. Misal Ramadan, kemudian menyengaja menjatuhkan apa yang dihadirkan ini. Niat tidak cukup hanya dengan lisan tanpa hati, sebagaimana tidak disyaratkan melafadzkan niat, tetapi disunahkan melafadzkannya agar lisan dapat membantu hati. Dengan adanya tempat niat adalah hati, maka diketahui bahwa apabila seseorang berniat puasa dengan hati di tengah-tengah sholat, maka niat tersebut sah. Apabila seseorang berniat puasa di malam pertama dari bulan Ramadan dengan niatan berpuasa seluruh hari-hari Ramadan, maka belum mencukupi, kecuali niat secara demikian itu hanya mencukupi hari pertamanya, tapi disunahkan baginya untuk berniat puasa demikian itu. Artinya berniat melakukan puasa di seluruh hari-hari Ramadan, agar sewaktu-waktu jika ada satu hari yang lupa diniati puasa, maka hari tersebut terhitung sebagai puasa yang sah, seperti pendapat Imam Malik. Sebagaimana disunahkan bagi seseorang untuk berniat puasa di awal hari yang pada malamnya
lupa berniat agar hari tersebut terhitung sah puasanya seperti pendapat Abu Hanifah. Namun, kesunahan yang berdasarkan pendapat Abu Hanifah ini adalah jika orang yang berpuasa bertaklid kepadanya. Jika tidak, maka ia telah menetapi ibadah rusak atau fasid menurut keyakinannya, dan demikian ini adalah haram. Apabila seseorang ragu apakah niatnya jatuh sebelum fajar atau sesudahnya, maka puasanya tidak sah karena asalnya adalah tidak terjadinya niat di malam hari itu. Sebab asal dalam setiap kejadian baru diperkirakan pada waktu yang paling dekat. Berbeda dengan masalah apabila seseorang ragu apakah fajar shodiq telah terbit atau belum, maka puasanya sah karena hanya ragu dalam niat, bukan ragu tentang jatuhnya niat. Kewajiban berniat yang harus dilakukan di malam hari hanya dalam puasa fardu, berbeda dengan puasa sunnah. Maka cukup berniat puasa di siang hari sebelum tergelincirnya matahari dengan syarat belum terjadi atau melakukan sesuatu yang membatalkan puasa sebelum berniat, seperti makan, jima, kufur, haid, nifas, dan gila. Apabila sebelum berniat telah terjadi atau melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, maka puasa sunnahnya tidak sah. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa, seperti 1. Masuknya benda ke lubang yang terbuka dari perut, contoh mengkonsumsi makanan meskipun sedikit seperti 1 biji dan setetes air. Kemudian yang kedua, memasukkan sesuatu ke dalam mulut dan lubang lain seperti memasukkan kayu ke dalam telinga atau luka. Kemudian yang ketiga yaitu sengaja muntah, karena sabda Rasulullah SAW, barang siapa tidak tahan muntah, artinya memang harus muntah, padahal ia adalah orang yang berpuasa, maka tidak ada kewajiban atasnya untuk mengqadha. Dan barang siapa sengaja muntah, maka wajib atasnya mengqadha. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan lainnya. Kemudian yang nomor 4 adalah masuknya seluruh kasyafah atau kira-kiranya bagi orang yang tidak memilikinya ke dalam farji. Oleh karena itu, puasa tidak batal sebab memasukkan hanya sebagian kasyafah dengan dinisbatkan pada pihak wati yang menjima. Adapun pihak yang mautu, maka puasanya batal sebab kemasukan sebagian kasyafah tersebut karena batalnya dilihat dari segi disebabkan oleh masuknya benda ke lubang farjinya. Jadi kebatalan puasa dari mautu adalah dari sisi sebab masuknya benda ke dalam lubangnya, bukan dari sisi sebab jima. Kemudian yang nomor 5 yaitu mengeluarkan sperma sebab menyentuh kulit dengan disertai syahwat, seperti jima yang tanpa mengeluarkan sperma. Bahkan jima semacam ini malah lebih utama dalam membatalkan puasa karena mengeluarkan sperma adalah tujuan dari jima. Puasa tidak batal sebab mengeluarkan sperma dalam kondisi tidur, melihat porno, membayangkan mesum, menyentuh tanpa disertai syahwat, atau mendempatkan tubuh perempuan ke tubuhnya dengan disertai adanya penghalang. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berpuasa atau shaim. Rukun puasa yang ketiga, yang terakhir adalah orang yang berpuasa atau shaim. Alasan menghitung shaim sebagai salah satu dari rukun-rukun puasa adalah karena tidak adanya bentuk nyata dari puasa itu sendiri, seperti dalam bab jual beli yang tidak memiliki bentuk nyata sehingga menghitung penjual dan pembeli sebagai rukun tersendiri. Berbeda dengan sholat, karena sholat memiliki bentuk secara nyata yang memungkinkan untuk dibayangkan dan dideskripsikan tanpa membayangkan musolli, sehingga musolli tidak dihitung sebagai salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Itulah tadi penjelasan dari fasol tentang rukun berpuasa. Semoga bermanfaat. Al-Faqir ilallah mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila banyak kesalahan, karena kesalahan adalah murni dari saya sendiri dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.